Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sylvia Amanda Mardiana dari kelas 12 IPA 5, absen 32. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pemerintahan di masa Orde Baru. Yang pertama ada pengertian Orde Baru. Orde Baru ialah suatu tatanan seluruh peri kehidupan rakyat, bangsa dan negara yang diletakkan kembali kepada pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Kemudian ada latar belakang terjadinya Orde Baru. Yang pertama adalah terjadinya G30 SPKI, keadaan perekonomian yang memburuk, kemudian menentang G30 SPKI, membentuk Front Pancasila, merosotnya wibawa Presiden Soekarno, serta adanya TAP MPRS No 33 1967 MPRS. Kemudian ada ciri-ciri dari Orde Baru. Yang pertama ada pembangunan segala bidang, pengadaan penataran P4, pedoman, penghayatan, dan pengamalan Pancasila, dua fungsi ABRI, sentralisasi politik, serta Pancasila sebagai asas tunggal. Kemudian Orde Baru di bidang ekonomi, adanya rencana pembangunan 5 tahun. Repelita 1 pada tanggal 1 April 1969 sampai 31 Maret 1974 berfokus pada sektor pangan dan sandang. Repelita 2 pada tanggal 1 April 1974 sampai 31 Maret 1979 berfokus pada sektor pertanian dan industri. Yang ketiga ada Repelita 3. Repelita 3 pada tanggal 1 April 1979 sampai 31 Maret 1984. Repelita ini menekankan asas pemerataan dan trilogi pembangunan. Repelita 4 pada tanggal 1 April 1984 sampai 31 Maret 1989. Repelita ini menitik beratkan sektor pertanian menuju swasembada. Yang Repelita 5 pada tanggal 1 April 1989 sampai 31 Maret 1994. Repelita ini meningkatkan produksi pertanian. Kemudian ada Repelita 6. Repelita 6 ini berfokus pada sektor pertanian, ekonomi, industri, dan mementingkan sumber daya manusia. Kemudian ada trilogi pembangunan. Trilogi pembangunan itu pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya yang menuju pada tercapainya keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Kemudian stabilitas nasional yang sehat dan dinamis. Kemudian ada revolusi hijau. Revolusi hijau itu ialah perubahan cara bercocok tanam dari cara tradisional menjadi cara yang modern, yang dipelopori oleh Thomas Robert Malthus. Ada 4 tahapan di revolusi hijau ini. Yang pertama ada intensifikasi, yaitu penelitian, pengembangan, serta penerapan teknologi pertanian. Ada ekstensifikasi. Ekstensifikasi ini yaitu perluasan lahan pertanian. Kemudian ada diversifikasi. Diversifikasi ini ialah pengalokasian sumber daya. Dan yang terakhir ada rehabilitasi, peningkatan hasil. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai runtuhnya Orde Baru. Runtuhnya Orde Baru ini diawali dengan adanya krisis ekonomi yang melanda pada saat tahun 1997 yang membuat nilai tukar rupiah menjadi jatuh, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah menjadi menurun. Para mahasiswa akhirnya menuntut adanya reformasi 1998. Isi tuntutannya yaitu yang pertama penghapusan dui fungsi ABRI, penghapusan praktek KKN, korupsi, kolusi, serta nepotisme. Yang ketiga ada penegakan supremasi hukum. Yang keempat ada amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang terakhir ada pelaksanaan otonomi daerah. Melihat besarnya tuntutan reformasi yang diajukan, kemudian Presiden Soeharto akhirnya menyampaikan pengunduran diri pada tanggal 21 Mei 1998. Berakhirnya masa jabatan Presiden Soeharto ini yang menjadi tanda bahwa Orde Baru telah runtuh, yang kemudian berganti menjadi era reformasi. Sekian yang dapat saya sampaikan
Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.